Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Cahyo Anggoro dengan NIM 23431152, kelas TRPL 5B. Saya di sini ingin mempraktekkan ujian akhir semester eh, mata kuliah Cloud Computing. Nah, di sini eh, disuruh membuat sebuah intens pada Amazon EC2 dengan nama 6x NIM underscore WS. Kita buat namanya 5B underscore nim 3431152 underscore bs. Oke, lalu untuk OS yang dipakai adalah Amazon Linux 2. Ini untuk Amazon Linux 2. Untuk intent tabs-nya T3 Micro. Lalu di sini kita membuat key. Kita namain aja CC UAS. Lalu kita buat key-nya. Lalu untuk settingan network kita aktifin HTTPS-nya sama HTTP. Lalu kita edit yang HTTPS kita jadikan MySQL atau Aurora. Lalu kita launch instance. Nah, di sini instance sudah sukses. Lalu kita view all instance. Nah, di sini udah terlihat sudah terbuat. Lalu kita connect. Lalu kita scroll ke bawah, kita connect. Oke, setelah connect eh, saya menggunakan CMD untuk eh, mengonekkan ke EC2-nya. Kita masuk dulu ke folder download, dimana key tadi di download masuknya ke folder download. Jadi kita masuk dulu ke folder download dulu, lalu kita sambungin menggunakan key-nya. Lalu namanya tadi ccuas com x2 bisa lalu kita masukkan IP-nya. Lalu kita klik yes. Oke, kita sudah connect menggunakan CMD. Lalu selanjutnya kita do yum update. Oke, sudah terupdate Amazon Linux 2023. Lalu kita install Apache-nya. Oke, sudah terinstall. Lalu kita start .pd. Nah, sekarang kita enable. Lalu kita cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Oke, sudah aktif running. Selanjutnya kita cek.
lalu kita masukin IP-nya. Nah, ini udah bisa. Lalu selanjutnya kita install PHP 8. Oke, sudah terinstall. Lalu kita restart .pd. Nah, sudah. Lalu kita install MariaDB-nya. Oke, sudah selesai untuk installnya. Lalu kita start MariaDB-nya. Kita enable MariaDB-nya. Lalu kita cek statusnya, status dari MariaDB-nya. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi database-nya. Kita sudo mysql min urut. Lalu kita buat database, dimana dari ketentuannya itu disuruh membuat database dengan nama db underscore cloud dengan name. Kita buat. Lalu kita create admin. Nah, setelah itu setelah semua layanan aktif, silakan terhubung ke database server menggunakan database client. Nah, toolnya bebas. Kita menggunakan dbehavior. Klik database, new database connection. Lalu kita connect MariaDB. Next. Lalu untuk server hostnya itu kita masukin IP-nya. Untuk database tadi nama database kita db cloud. Untuk username-nya kita tadi admin, passwordnya 123 sampai 8. Admin untuk passwordnya 123456768. Kita finish. Oke, ditunggu loading. Si loading. Nah, database sudah terhubung. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke database-nya. Oke, selanjutnya kita buat tabel karyawan. Oke,
Oke, sudah jadi. Lalu kita lihat tabel karyanya. Oke, jadi tabel karyanya seperti ini. Seperti yang diminta ini, membuat tabel tabel karyawan dengan struktur sebagai berikut. Nah, strukturnya seperti ini: ada ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Lalu kembali ke CSS lain, pindah direktori ke var www.html, kemudian buat direktori baru dengan nama REST API underscore name. Oke, selanjutnya kita keluar dulu, lalu uh, klik susu, masuk ke root, lalu kita cd ke var www.html. Oke, sudah masuk. Lalu kita buat file. Oke, tadi terus disuruh buat direktori baru dan nama REST API min9. Ini kita buat direktori REST API underscore name. Lalu selanjutnya kita masuk dalamnya, jadi REST API 2343111052. Selanjutnya membuat file koneksi PHP berisi kode untuk menguapkan PHP ke database MariaDB. Nah, di dalamnya kita buat file untuk koneksi database-nya. Nah, di sini hostnya ini kita ganti dengan IP kita. Lalu usernya admin, passwordnya 1 sampai 8, untuk nama db-nya db underscore float name. Lalu kita Ctrl+X, kita save. Lalu selanjutnya kita buat file. Di sini disuruh membuat file API min karyawan PHP yang berisi fungsi-fungsi CRUD seperti get karyawan PID, insert karyawan, update karyawan, dan delete karyawan. Oke, kita buat filenya. Lalu kita tambahkan isi filenya. Kita save. Oke, sudah. Terus selanjutnya setelah semuanya sudah siap, kita tes menggunakan tools Postman. Oke, yang pertama kita insertkan. Nah, di sini untuk diisi oleh IP-nya. Lalu di sini directory REST API. Lalu di sini file
API karyawan PHP, lalu untuk fungsinya itu insert karyawan. Nah, di sini masuk ke body xwww, lalu maksudnya untuk tadi ada apa aja. Eh, ada nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Oke, kita masukkan untuk namanya Rian, lalu ada jenis kelamin, jenis kelaminnya laki-laki, lalu ada handphone dan alamat, lalu ada alamat kami, lalu untuk ininya post, lalu kita send. Oke, data berhasil ditambahkan. Lalu untuk selanjutnya kita disuruh get data karyawan menggunakan metode http public IP res underscore name API main karyawan cphp function get karyawan. Oke, kita copy, lalu kita masukkan untuk getnya, lalu kita bisa salin aja ini semuanya, lalu kita ganti ini untuk get karyawannya, lalu send. Nah, ini untuk karyawannya sudah ada Rian, ID 1, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone 0812, dan alamatnya Ngawi. Lalu untuk selanjutnya kita diminta get karyawan PID menggunakan metode get. Kita salin, lalu kita masukkan untuk perintahnya itu get data, lalu ini untuk depannya sama, nambah di sini. Oke, get karyawan PID 1, lalu klik send. Nah, di sini ditampilkan karyawan dengan ID 1 dengan nama Rian, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone 0812, alamat Ngawi. Nah, kemudian untuk selanjutnya update data karyawan. Update data karyawan untuk depannya ini kita samain seperti tadi. Dengan metode post, lalu update karyawan by ID 1, lalu tadi ada aja nama Rian. Untuk terus selanjutnya ada jenis kelamin laki-laki, lalu ada handphone, lalu ada alamat, tadi alamatnya Ngawi, kita ganti Madiun.
lalu kita send. Oke, data berhasil diupdate. Selanjutnya kita coba get lagi apakah sudah apa sudah berubah untuk alamatnya. Nah, ini alamatnya berubah menjadi Madiun setelah kita ganti. Untuk selanjutnya kita disuruh mendelete data menggunakan metode delete. Oke, untuk depannya kita samain lagi. Nah, untuk ininya kita delete, lalu kita untuk ID-nya satu tadi, lalu kita send. Oke, data berhasil dihapus. Lalu kita coba lihat lagi apakah datanya masih. Nah, datanya sudah kosong ya karena sudah dihapus. Oke, jadi sekian eh, presentasi presentasi praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.